Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam akal sehat. Jumpa lagi di channel Cadas Mental ini yang akan mengupas, menguliti berbagai macam fakta yang ada di lingkungan kita yang mungkin dianggap tidak bermanfaat, padahal sangat berefek di dalam hidup kita. Kepada yang beriman, semoga senantiasa dalam keadaan sehat selalu. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Everybody, kali ini kita akan coba membahas jangan Anda merendah dan direndahkan karena uang. De facto bahwa uang memang membuat sebuah perbedaan. Banyak di sekeliling kita orang kaya atau individu yang berduit diperlakukan lebih daripada orang biasa atau orang di bawah. Tempat duduknya spesial, di depan, dilayani dengan baik, dihormati, disanjung, dan didengarkan. Tak peduli dia pejabat, sombong, mafia, politik busuk, dan sebagainya. Bisa sangat dihargai jika dia kaya atau berduit. Itulah hebatnya yang bernama uang, menjadikan seseorang hebat dan dapat menjadi apapun yang dia inginkan. Dan yang sangat menghormati orang karena jabatannya atau sebab bergelimang harta adalah pemuja atau yang mendewakan uang. Everybody budiman. Hidup ini memang membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan kita. Pasti siapapun individunya dan apapun profesinya Anda, pasti ada kebutuhan Anda, keinginan Anda, atau impian Anda. Itu mengapa banyak dan bahkan semua lantas mendewakan yang namanya uang dan menganggap uang segalanya dan sumber kebahagiaan yang mutlak dimiliki. Saya tahu di benak everybody yang budiman saat ini bahwa uang bukan segala-galanya. Uang tak bisa membeli akal sehat, cinta, persahabatan, ataupun kesehatan. Ada juga anggapan, ya terserah kita menilai dari sudut pandang mana, bahwa bila kita banyak uang, banyak juga yang menghampiri kita, yang mendekati kita. Banyak juga orang yang sehat dan awet muda, sebab pikirannya tidak stres dan dapat membeli obat untuk membuat dia awet. Juga mampu membiayai kesehatannya. Bayangkan bila tak ada uang, stres, mau berobat tak ada uang, jadi kondisinya memburuk. Dan ada juga terjadi perceraian sebab himpitan ekonomi. Ada uang, abang disayang. Tak ada uang, abang ditendang. Masih ada yang menyangkal? Itu semua fakta di dunia nyata, bukan di dunia khayalan. Oke? Saya kutip kata bijak dari mantan Presiden Obama. Uang bukan satu-satunya jawaban, tapi membuat perbedaan. Dan hemat saya, itu final. Kita jangan munafik. Tapi berbeda soalnya menilai seseorang dari penampilannya atau dia yang bergelimang harta. Yang pertama tadi tentang kebutuhan dan manfaat tentang uang. Oleh sebab itu, tepatnya tidak pantas kita merendahin atau memperlakukan tidak baik orang di bawah
atau orang lemah atau orang miskin lah. Tidak ada yang abadi, orang kaya, pejabat, orang miskin. Adakah yang tahu nasib orang lain ataupun nasib kita? Seperti peribahasa kuno, tuah ayam boleh dilihat, tuah manusia siapa yang tahu? Sekali lagi saya ulangi, tuah ayam boleh dilihat, tuah manusia siapa yang tahu? Kita juga yang masih di bawah tidak baik dengki terhadap mereka yang kaya atau pejabat. Kita jadikan penyemangat untuk merubah nasib kita. Masih hangat kalimat tentang bahwa orang di bawah atau orang miskin ini membenci orang kaya. Mengapa sok pamer, sombong, egois, tidak peduli, mereka masuk neraka dan sebagainya. Tidak kalah juga statement atau pendapat orang kaya seperti sok pintar, sok alim, padahal miskin. Sok menjadi orang kaya, sombong tapi tidak ada apa-apanya, dan sebagainya. Kita mesti jeli, hati-hati dan analisis jika menyampaikan pendapat. Begini, jangan merasa paling benar, menjas atau menggeneralisasi suatu hal. Fakta, ada orang miskin jahat, penipu, dan ada juga orang kaya yang baik, tidak sombong dan sebagainya. Itu semua tergantung oknumnya, everybody yang budiman. Intinya, jangan merendahin dirimu di hadapan orang yang kaya, yang sombong, dan rendahin kepribadian atau keluargamu. Juga jangan kita terlalu tunduk atau menyembah orang kaya, maksudnya tidak punya adab. Cara analisis dengan akal sehat, memberi tips supaya Anda berwibawa dan tidak mudah direndahin oleh siapapun. Pertama, jangan suka mengeluh. Ini penyakit yang sangat berbahaya sekali. Peliknya masalah hidup kadang membuat kita mengeluh. Entah keadaan hidup yang dirasa begitu berat atau yang lainnya. Hati-hati, selain banyak orang tidak menyukai ini, Anda juga direndahin. Apalagi sikap yang meminta-minta, Anda tidak dihormati sama sekali. Kedua, bersikap pandai dan bertindak profesional. Dengan ini Anda otomatis berwibawa, tidak mudah didikte, apalagi direndahkan. Teliti di sektor mana Anda direndahkan. Misalnya, pada sikap Anda yang tidak pandai beradaptasi atau kemampuanmu. Nah, perbaikilah dan tetap jaga sikap profesionalmu. Oke, 3. Budi bahasamu tepat dan berkualitas. Ini penting juga. Dari ucapanmu dan tindakanmu mesti tepat. Apa yang kita ucapkan itu kualitas kita akan menjadi juga penilaian Anda apakah berkualitas atau tidak, atau tampak bodoh atau dianggap seorang pecundang. Salam.